Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi kondisi politik dan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001 pada masa reformasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Nurdani. Nama saya Bunga Jasmine, saya Idana Karina, saya Neni. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa Abdurrahman Wahid. 1. Demokratisasi dan kebebasan pers. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat tanpa takut ditekan pemerintah. Pers atau media juga menjadi lebih bebas dalam memberitakan informasi dan mengkritik pemerintah. Penghapusan fungsi ABRI. Pada masa sebelumnya, ABRI memiliki peran di bidang militer dan politik. Gus Dur mengurangi peran militer dalam pemerintahan agar TNI lebih profesional dan netral. Rekonsiliasi nasional. Gus Dur berusaha memperbaiki hubungan dengan kelompok masyarakat yang pernah mengalami konflik atau ketidakadilan pada masa lalu agar tercipta persatuan nasional. Pengakuan hak asasi manusia atau HAM. Pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan HAM dan mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah. Daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Selanjutnya, kebijakan ekonomi. Pemulihan ekonomi pasca krisis 1998. Pemerintah fokus memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis moneter dan menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah. Kerjasama dengan IMF. Indonesia bekerjasama dengan IMF untuk mendapatkan bantuan dan memperbaiki sistem ekonomi serta perbankan negara. Reformasi sektor perbankan. Pemerintah memperbaiki kondisi bank-bank yang bermasalah agar sistem perbankan kembali sehat dan masyarakat percaya pada bank. Pemberantasan korupsi. Gus Dur menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi dan berusaha menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. Perlindungan ekonomi rakyat kecil. Gus Dur lebih memperhatikan rakyat kecil seperti petani, pedagang kecil, dan kelompok miskin agar kesejahteraan mereka meningkat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi terhadap stabilitas nasional pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Yang pertama ini ada dampak kebijakan politik. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kebijakan politik lebih menekankan pada penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah memberikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat yang lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Selain itu, berbagai kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas mulai dihapus, sehingga nilai toleransi dan pluralisme semakin ditegaskan dalam kehidupan berbangsa. Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan tantangan. Hubungan antara Presiden dengan DPR dan TNI sering mengalami ketegangan karena perbedaan pandangan politik. Konflik antar elit ini membuat situasi politik menjadi tidak stabil dan mengaruhi jalannya pemerintahan. Dan yang kedua ini ada dampak kebijakan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah berupaya melanjutkan pemulihan setelah krisis pada tahun 1998. Kerjasama dengan IMF tetap dijalankan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki sistem perbankan. Pemerintah juga berusaha membangun kembali kepercayaan investor. Meski begitu, kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih. Nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran relatif tinggi, dan situasi politik yang tidak stabil. Ikut memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Dan yang ketiga, ada dampak terhadap stabilitas nasional. Secara keseluruhan, kebijakan politik dan ekonomi pada masa ini membawa dampak yang bersifat ganda. Di satu sisi, demokrasi semakin berkembang dan hak-hak masyarakat lebih dihargai, tetapi di sisi lain, konflik politik antar elit menyebabkan stabilitas nasional menjadi rentan. Situasi tersebut membuat pemerintah berjalan dalam kondisi yang cukup dinamis hingga akhirnya berujung pada pemberhentian presiden pada tahun 2001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang urgensi relevan kebijakan politik dan ekonomi masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia masa kini. Dalam bidang politik, Gus Dur menekankan pentingnya demokrasi, kebebasan berpendapat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, beliau juga menjunjung tinggi nilai toleransi dan pluralisme di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut masih relevan hingga saat ini
karena Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas demokrasi dan persatuan bangsa. Sikap toleransi sangat penting untuk mencegah konflik antar kelompok masyarakat. Dalam bidang ekonomi, Gus Dur berfokus pada pemulihan ekonomi nasional, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung ekonomi kerakyatan seperti UMKM. Kebijakan tersebut juga masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, karena UMKM memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur menunjukkan bahwa demokrasi, stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial harus berjalan secara seimbang demi kemajuan bangsa. Kondisi politik ekonomi dan pariwisata masa Abdurrahman Wahid tahun 1999 hingga tahun 2000. 1. Kondisi politik dan ekonomi. Gus Dur naik ke tampuk kekuasaan setelah jatuhnya Orde Baru dan transisi panjang yang diwarnai stabilitas politik yang rentan dan tantangan ekonomi pasca krisis yang mempengaruhi pariwisata melalui ketidakpastian politik dan ekonomi. Reformasi membawa kebebasan demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu berpengaruh pada sektor pariwisata. Stabilitas politik yang mulai terbentuk, serta semangat reformasi menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kedua, perkembangan industri pariwisata. Pada masa pemerintahan, Gus Dur mengusung program unggulan, diantaranya yaitu 1. Peningkatan promosi pariwisata Indonesia ke pasar internasional. Fokusnya adalah untuk memperbaiki citra Indonesia yang sempat ternoda oleh krisis ekonomi dan kerusuhan politik. Yang kedua, melakukan pendekatan strategis terhadap ekowisata dan pariwisata berbasis komunitas. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan dan fokus pada konservasi lingkungan dan pelibatan komunitas lokal. Yang ketiga, kebijakan ekowisata. Program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun sudah lebih stabil dibandingkan masa sebelumnya, beberapa daerah masih menghadapi konflik yang berpengaruh pada citra pariwisata. Beberapa negara tetangga masih terus meningkatkan daya saing mereka. Hal ini menuntut Indonesia untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.